Ini udah. Ya. 1, 2, action. Halo teman-teman peneliti, setelah sebelumnya kita membahas tentang alur dan tahapan penelitian, maka dalam video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menentukan topik penelitian. Jadi kali ini kita akan banyak membahas mengenai kajian pustaka. Ulang karo klik. Jadi kali ini kita akan banyak membahas mengenai kajian pustaka, identifikasi masalah, dan bagaimana menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, kajian pustaka atau literatur review. Memahami konteks dan fokus penelitian merupakan langkah penting dalam penelitian. Kita perlu memiliki pemahaman mendalam tentang pengetahuan atau temuan yang sudah ada dalam bidang atau topik penelitian yang akan kita lakukan. Pemahaman ini bisa kita peroleh melalui kajian pustaka yang komprehensif. Yang pertama, kita harus mengkaji penelitian terdahulu yang relevan. Dengan begitu, kita bisa tahu apa saja yang sudah dipelajari oleh peneliti lain dan saat ini apa saja yang masih belum diketahui. Melalui membaca banyak penelitian terdahulu, kita bisa menemukan suatu kesenjangan atau celah penelitian yang biasa kita sebut sebagai research gap. Kemudian, artinya kita harus jeli melihat area atau pertanyaan penelitian mana yang belum terjawab atau perlu diteliti lebih lanjut. Ini harus banget dilakukan agar penelitian kita bisa kita pastikan menjadi penelitian yang memang penting untuk dipelajari. Misalnya, Anda ingin melakukan penelitian tentang pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian konsumen. Nah, Misalnya peneliti 1 pernah meneliti hal tersebut dengan responden laki-laki dan wanita. Kemudian peneliti 2 menggunakan responden khusus wanita dengan rentang usia 20-50 tahun. Peneliti 3 melakukan penelitian terhadap laki-laki rentang usia 20-50 tahun. Hasil penelitian mereka pun tentu artinya akan berbeda-beda, namun belum dilakukan. Namun kita bisa melihat bahwa belum dilakukan penelitian dengan responden laki-laki berusia 30-50 tahun dengan status masih lajang. Sehingga pada dasarnya pengetahuan mengenai hal tersebut masih kurang. Nah, ini juga bisa kita sebut sebagai research gap, sehingga kita bisa melakukan penelitian dengan topik tersebut, tapi respondennya kita ganti menjadi laki-laki usia 30-50 tahun yang masih lajang atau belum menikah. Kajian pustaka juga bisa membantu kita mengidentifikasi metodologi yang sesuai. Metode penelitian seperti apa yang umumnya digunakan oleh peneliti lain untuk menjawab pertanyaan penelitian mereka yang mirip dengan penelitian kita. Kemudian kita bisa memutuskan metode penelitian apa yang paling sesuai untuk penelitian kita, atau apakah kita perlu memodifikasi atau menggabungkan beberapa metode lain. Melalui kajian pustaka, kita juga bisa memahami kerangka teoritis penelitian kita. Kita bisa mengidentifikasi teori-teori, model-model, atau konsep-konsep yang relevan untuk membantu dalam merancang kerangka konseptual dan menjelaskan hasil penelitian kita. Tapi ini akan kita bahas lebih jauh dalam video selanjutnya. Lalu bagaimana cara melakukan kajian pustaka? Sederhananya ada beberapa langkah. Yang pertama, mengumpulkan literatur dari sumber-sumber yang bisa dipercaya. Misalnya dari artikel ilmiah, buku, jurnal ilmiah, atau tesis dan disertasi. Yang kedua, kita perlu memilih literatur yang tepat dan relevan dengan penelitian kita. Biasanya kita melakukan screening dengan membaca judul dan abstrak penelitian terlebih dahulu. Kemudian jika kita merasa penelitian tersebut sesuai, baru kita baca sampai akhir. Ini adalah beberapa situs atau sumber yang bisa kita jadikan sumber pencarian buku ataupun artikel ilmiah. Ada Google Scholar, Google Advanced Search, Taylor & Francis, Scopus, ResearchGate, dan lain-lain. Silakan
Anda bisa memilih yang Anda rasa silakan Anda bisa memilih yang Anda rasa paling sesuai. Selanjutnya kita bahas mengenai identifikasi masalah. Selanjutnya kita bahas mengenai identifikasi masalah penelitian. Dalam mengidentifikasi masalah penelitian, kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, interest atau minat kita. Kita perlu memilih topik penelitian yang sesuai dengan minat kita, karena penelitian ini memerlukan waktu lama dan dedikasi yang lumayan besar. Jadi sebaiknya kita memilih topik yang memang benar-benar kita inginkan, bukan yang orang lain pikir bagus, sehingga kita termotivasi untuk menyelesaikannya. Tapi ingat pembahasan-pembahasan pada slide sebelumnya ya. Yang kedua, magnitude atau besarnya masalah. Kita harus memilih topik atau masalah yang kita rasa bisa kita handle atau bisa kita selesaikan. Ini berarti topik kita harus spesifik dan jelas, sehingga kita bisa merinci dan memahaminya dengan baik. Jika topik kita terlalu luas, penelitian kita mungkin akan terlalu berat bagi kita atau malah menjadi kurang menarik. Yang ketiga, measurement of concepts. Ini juga kita perlu pahami. Kita harus pahami betul artinya konsep-konsep yang terkait dengan topik kita. Kita harus tahu bagaimana cara mengukur variabel-variabel penelitian kita. Biasanya kalau kita kurang paham, ini bisa menghambat kelancaran penelitian kita. Kemudian yang keempat, level of expertise kita atau tingkat keahlian kita juga perlu kita pertimbangkan. Kita harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk melakukan penelitian tersebut agar bisa kita selesaikan dengan mudah dalam waktu yang sesuai dengan perencanaan kita. Selanjutnya, pastikan bahwa topik penelitian kita relevan dengan konsentrasi atau bidang studi atau profesi kita. Dan pastikan bahwa kita memiliki akses pada data yang kita perlukan untuk penelitian ini. Ini tentu sangat penting karena kita memerlukan sumber data yang kredibel dan jangan sampai kita melakukan penelitian yang sebenarnya tidak bisa kita dapatkan datanya. Yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, dan ini tentu sangat harus kita perhatikan, yaitu ethical issues. Pastikan bahwa penelitian kita mematuhi pedoman etika dalam melakukan penelitian. Contoh sederhananya adalah kita harus menghargai hak privasi dari responden atau informan kita dan bagaimana data mereka akan kita gunakan. Kemudian selanjutnya, susunlah rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian biasanya dimulai dengan kata Pertanyaan penelitian biasanya dimulai dengan kata-kata seperti apa atau apakah, bagaimana, mengapa, sejauh mana, atau semacamnya. Contoh, apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan promosi terhadap minat beli? Atau, bagaimanakah proses pengambilan keputusan konsumen pada masa COVID-19? Misalnya seperti itu. Selanjutnya, kalau kita sudah menemukan masalah penelitian, maka kita harus menyusun tujuan penelitian sesuai dengan pertanyaan penelitian tersebut atau rumusan masalah tersebut. Tujuan penelitian adalah pernyataan yang menentukan apa yang ingin kita lakukan dalam penelitian kita. Tujuan penelitian ini harus spesifik dan mengindikasikan tindakan yang akan kita ambil untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sudah kita susun. Beberapa kata yang sering digunakan dalam merumuskan tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi atau untuk mengetahui, untuk menentukan, untuk menganalisis, untuk menginvestigasi, untuk menguji, untuk mengukur, dan lain-lain. Contoh tujuan penelitian misalnya untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh variabel X terhadap variabel Y, atau untuk menganalisis pengaruh negatif dan signifikan variabel stres kerja terhadap kinerja karyawan, dan lain sebagainya. Semakin spesifik suatu tujuan penelitian, maka akan semakin bagus. Dan ini tentu harus disesuaikan dengan jenis penelitian dan pendekatan penelitian yang kita gunakan.
gunakan. Selain tujuan, kita juga harus bisa menggambarkan manfaat dari penelitian kita. Ini sangat-sangat penting. Manfaat penelitian meliputi kontribusi baru bagi penelitian. Ulang, manfaat penelitian meliputi kontribusi baru dari hasil penelitian kita terhadap literatur ilmiah atau terhadap atau yang biasa kita sebut dengan manfaat teoritis, kemudian pemecahan masalah praktis, peningkatan kebijakan publik, pemahaman yang lebih baik tentang realitas sosial, dan manfaat langsung bagi individu atau masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan, apakah itu penelitian dasar atau terapan, kuantitatif atau kualitatif, serta paradigma yang diikuti akan mempengaruhi bagaimana manfaat tersebut kita wujudkan. Yang penting adalah kita harus merencanakan penelitian dengan hati-hati untuk mencapai tujuan yang kita inginkan, baik dalam konteks akademis, ilmu pengetahuan, ataupun masyarakat secara luas. Baiklah, demikian video kita kali ini ya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Sudah. Belum nih,